wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat kembali hadir dalam kajian rutin kita setiap malam Ahad, tafsir dan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah di malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Tentu surat ini sudah sama-sama kita hafal. Surat Al-Fil. Dan sebelum kita masuk pembahasan, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Kita akan masuk ke makna dari surat Al-Fil ini. Namun sebelum itu, tentu surat Al-Fil ini surat nomor 105. Surat nomor 105 merupakan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 1, ada 5 ayat. Dan tentu ketika kita membahas surat Al-Fil juga kita akan membahas tentang sejarah. Bagaimana peristiwa ini terjadi. Nah ini ya. Tentang sejarah dari peristiwa yang dikenal dengan tahun gajah. Mungkin kita mulai peristiwa ini dari awal mulanya. Peristiwa tahun gajah ini bermula dari ada seorang raja yang bernama Abraha. Raja Abraha. Raja Abraha ini merupakan ketika itu dia memiliki posisi sebagai seorang raja, kita bilang raja. Abraha ini sebenarnya sebelumnya merupakan salah seorang jenderal dari Kekaisaran Romawi. Belum jadi raja. Kemudian di zaman tersebut, di zaman jauh sebelum tahun gajah ini, terjadi peristiwa yang kita kenal dalam Al-Quran itu peristiwa Ashabul Ukhdud. Orang-orang Nasrani, karena belum ada Islam, jadi orang-orang Nasrani yang Muslim, mereka dilempar ke dalam parit oleh raja yang zolim. Kemudian berdasarkan perintah dari Kekaisaran Romawi, maka Romawi mengirim pasukan disertai gajah. Karena memang kalau kita lihat di Yaman nggak ada gajah. Gajah cuma hidup di wilayah-wilayah yang banyak turun hujan. Tropis. Indonesia, di Afrika Selatan banyak gajah. Di Yaman nggak ada gajah. Jadi gajah yang dibawa Abraha ini bukan gajah dari Yaman. Tentu antara dua jenis gajah itu, apakah gajah Asia atau gajah Afrika, namun banyak yang mengatakan gajahnya gajah dari Afrika. Ditangkap sama
orang-orang Romawi kemudian dilatih untuk berperang. Kemudian digunakan gajah tersebut untuk menyerang raja yang zolim yang tadi membunuh dan membakar orang-orang muslim maksudnya sebelum datang Islam, orang-orang Kristen di Yaman, peristiwa Ashabul Ukhdud. Kemudian kembalilah Yaman ketika itu dikenal dengan Sona'a, kembali dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Kemudian berganti raja sampai akhirnya Abraha ini menjadi raja di sana. Ketika dia menjadi raja, Abraha membangun satu tempat ibadah yang disebut dengan Kulais. Ya, ini gereja besar, megah. Karena memang Abraha ini mendapatkan informasi kalau setiap tahun orang-orang Arab, ini Saudi Arabia, dari seluruhnya ini mereka setiap tahun melakukan perjalanan haji ke Mekah. Abraha belum pernah melihat Mekah, belum pernah melihat Ka'bah, namun dia tahu persis informasi tersebut. Untuk itu dia ingin berdakwah mengajak seluruh orang-orang Arab masuk Kristen, masuk agama Nasrani. Bangunlah gereja yang besar, yang megah, ternyata tidak menarik banyak peminat. Akhirnya kembali dibuat informasi mengajak seluruh orang-orang Arab buat datang ke gerejanya ini. Dalam satu riwayat disebutkan orang-orang Arab nggak mau karena mereka memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Ka'bah. Mereka memiliki sejarah dengan Ka'bah, mereka memiliki kecintaan yang besar dengan Ka'bah dan agama nenek moyang mereka dari Nabi Ibrahim. Meskipun banyak penyimpangan dan mereka pasti saat itu mereka menyembah berhala yang kebanyakan mereka. Akhirnya ada satu peristiwa riwayat disebutkan karena orang-orang Arab ini kesal, mereka datang ke gereja tersebut dan membakar beberapa tempat dan mengotori beberapa tempat di gereja tersebut. Nah, ini riwayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan karena orang-orang Arab kesal atas perbuatan Abraha ini. Yang kedua mengatakan bahwa sebenarnya ini akal-akalan dari Abraha aja. Biar membuat alasan biar Abraha bisa menyerang Ka'bah. Jadi tipu daya dari Abraha ini. Terjadilah peristiwa tersebut. Dari peristiwa itu Abraha menyiapkan pasukannya. Disebutkan dalam tafsir 60.000 pasukan dan diantaranya ada pasukan-pasukan bergajah. Jumlah gajahnya wallahu alam, tapi tentu nggak banyak. Dan dari gajah-gajah tersebut ada gajah yang paling besar, disebutkan berwarna putih, sampai disebutkan namanya juga, namanya dalam sebutan Mamut atau Mahmud. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Mahmud. Dalam tafsir Mahmud pakai hak. Mahmud. Gitu. Nama gajah besar itu. Berwarna putih gajah. Itu pemimpin dari gajah-gajah yang lain. Disiapkan pasukan, dia berangkat. Pada tahun 571 Masehi ya. 571 Masehi. Tahun persis, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun peristiwa ini sebelum kelahiran Nabi. Kalau kita lihat di sejarah memang ini gajah, kita tahu ya gajah memiliki kecerdasan yang lebih dibanding binatang-binatang yang lain. Dan kalau udah dilatih luar biasa. Sama kayak kuda, kalau udah dilatih berperang, dia bisa. Bahkan karena tujuannya mau menghancurkan. Ada yang mengatakan karena pengen menghancurkan jadi disiapkan gajah biar penghancuran itu nanti mudah dilakukan. Maka berangkat ini Abraha dengan gajah yang dia punya dari Sana'a dari Yaman. Karena Yaman ini tempat bersejarah, dulu Ratu Balqis juga dari Yaman. Ashabul Ukhdud juga di Yaman. Sampai peristiwa ini dari Yaman juga. Abraha dengan pasukannya bergerak. Tadi dia nggak tahu di mana posisi Ka'bah. Belum ada Google Map. Nggak tahu persis di mana. Apa yang dilakukan sama Abraha? Dia telusuri desa-desa yang ada di perkampungan yang ada di Saudi. Ini kan luar biasa nih.
gurun. Dia pergi ke Najran. Ada perkampungan didatangi di sana, ditanyai, bahkan dia melakukan perusakan dan nggak kecil kemungkinan juga melakukan pembunuhan. Ditangkap kepala-kepala sukunya, ditanyai. Orang-orang Arab kecintaannya besar kepada Ka'bah, mereka nggak mau buka mulut begitu aja. Akhirnya benar terjadi penyiksaan, bahkan pembunuhan. Akhirnya ada salah seorang kepala di Najran ini menunjukkan jalan. Karena dia khawatir banyak pembunuhan terjadi, dia mengatakan, ya udah, saya siap menunjukkan jalan, tapi jangan lakukan kehancuran lagi. Kamu kan tujuannya mau menghancurkan Ka'bah ini. Ada yang mengatakan sebenarnya bukan tujuan satu-satunya Abraha. Tujuan Abraha tadi, dia ingin seluruh bangsa Arab ini masuk ke agama Nasrani. Biar kekaisaran Romawi semakin kuat. Kan ketika itu dikuasai Romawi sama Persia. Dia mengatakan seperti itu. Dari Najran dia bergerak lagi, ditelusuri setiap kampung dihancurkan. Kemudian kalau nggak nurut teman dia, hancurkan, dibunuh seperti itu. Sampai akhirnya tiba di Taif. Ini ratusan kilo, kemudian jalan terjal, kerikil, bebatuan, luar biasa, berat perjalanannya. Sampai di Taif, nah ini apalagi orang-orang Taif, semakin dekat dengan Ka'bah, semakin besar kecintaannya kepada Ka'bah. Sampai Taif semua nggak ada yang mau buka mulut. Semua tutup mulut semua. Sampai ada salah seorang dikenal dengan nama Abu Rughal, namanya Abu Rughal. Dia mau buka mulut. Dia mau memberitahu di mana posisi Ka'bah. Akhirnya berangkat lagi. Abraha dengan bala tentaranya dari Taif ke Mekah sekitar mungkin 60-70 km. Berangkat sampai ke depan pintu gerbang Mekah. Belum sampai ke dalam, sampai pintu gerbang Mekah ternyata yang menunjukkan jalan tersebut dibunuh sama Abraha. Udah nggak bermanfaat lagi, sama Abraha dibunuh dia. Sampai di depan Mekah, di sana ada perkampungan sebelum masuk ke Quraisy, ada perkampungan yang ada di sekitar kota Mekah. Namun sudah terlihat di mana posisi Mekah tersebut. Akhirnya terjadi perbincangan antara utusan-utusan Abraha dengan perkampungan yang ada di situ. Sebelum nanti dia mau menghancurkan Ka'bah itu. Akhirnya sampailah informasi tersebut kepada pemimpin dari bangsa Arab ini. Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Sampai kepada Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib ini juga mendapatkan informasi bahwa Abraha telah melakukan beberapa ancaman dengan cara menyita hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Bahkan di riwayat disebutkan ini Abdul Muttalib 200 onta itu disita sama Abraha ini, diambil. Nah, karena 200 onta, kemudian onta-onta warga-warga yang lain juga disita, maka Abdul Muttalib turun. Kemudian ingin bertemu dengan Abraha. Sungguh sulit ya bertemu dengan Abraha, nggak mudah. Abraha juga ketika itu, dia nggak bisa bahasa Arab ini Abraha. Abraha nggak bisa bahasa Arab, karena asalnya bukan dari Arab dia. Dari Romawi ada yang mengatakan dia asalnya dari Afrika, dari Habasyi, dari Afrika. Akhirnya ada penerjemah, kemudian penerjemah ini membuka jalan kepada Abdul Muttalib agar bisa berbicara, berdiskusi dengan Abraha. Kemudian terjadi diskusi dan akhirnya bisa bertemu dengan Abraha. Ketika itu Abdul Muttalib dengan beberapa kepala Quraisy berjalan menemui Abraha. Abraha belum pernah melihat Abdul Muttalib. Namun ketika melihat sosok Abdul Muttalib, langsung seketika Abraha itu merasa, oh, ini sosok luar biasa ini, penuh kebijaksanaan. Dari wajahnya gitu kan, ketampanannya, kewibawaannya. Sampai Abraha turun
dari tempat duduknya dia. Kemudian duduk sejajar bersama Abdul Muttalib. Kemudian, apakah kamu pemimpin orang-orang Arab di sini? Abdul Muttalib mengatakan iya. Kemudian ternyata yang disampaikan Abdul Muttalib adalah bukan meminta Abraha buat kembali ke Sona'a, ke Yaman, tapi Abdul Muttalib mengatakan, saya ingin ternak-ternak yang kamu sita dikembalikan semua, termasuk ternak saya yang 200 ekor, saya minta kalau dikembalikan. Abraha mendengar perkataan itu kaget. Saya pikir kamu di sini akan mempertahankan kampung kamu, mempertahankan tempat ibadah kamu. Tapi mengapa kamu melakukan ini? Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, ternak-ternak itu tuannya adalah kami pemiliknya. Adapun tempat ibadah kami, Ka'bah, itu sudah ada tuannya tersendiri yang akan melindunginya. Abraham nggak paham kalimat ini, akidahnya beda. Gitu. Nggak paham kalimat ini. Wallahu a'lam apakah dikembalikan sama Abraham atau tidak. Ada yang mengatakan dikembalikan. Dan orang-orang Quraisy diberi waktu 3 hari buat seluruhnya ini keluar dari kota Mekah. 3 hari buat keluar dari kota Mekah, dikosongin kota Mekah. Semuanya keluar sampai akhirnya ketika Abraham masuk ke kota Mekah, kemudian berada gak jauh dari Masjidil Haram, itu udah mulai kelihatan Ka'bah. Ternyata sampai di situ Gajah Mahmud ini ternyata sebelumnya udah dibisikin. Ada yang membisikkan. Ternyata yang membisikkan adalah penerjemah itu. Penerjemah ini orang Arab, punya kecintaan kepada Ka'bah, dia sempat membisikkan kepada Mahmud. Wahai gajah, udah kamu duduk aja, jangan bergerak. Ini rumah Allah, kata orang itu kepada kuping gajah itu. Ternyata benar, di depan Ka'bah, gajah ini nggak mau berjalan lagi. Bahkan dia mau pulang ke arah Yaman. Ditusuk terus gak mau. Dan di detik itu pula tiba-tiba muncul awan hitam. Dari kejauhan awan hitam muncul. Bergerak cepat, ternyata semakin dekat. Ini Thayran ababil. Nanti kita bahas Thayran ababil. Burung berbondong-bondong, jumlahnya banyak, melempari mereka dengan hijaratan min sijil. Hijarah, batu dari sijil. Nanti kita bahas. Batu dari sijil. Kemudian melempari mereka semua. Yang kena hanya pasukan bergajah aja. Orang-orang Arab, Quraisy aman semua. Karena mereka sudah keluar dari Mekah. Dan seluruhnya binasa. Ada yang selamat. Karena perlu ya, harus ada yang selamat sebagai saksi dan menyebarkan informasi peristiwa tersebut. Di antaranya yang selamat adalah Abraha. Abraha selamat dari peristiwa tersebut, namun tentu ya, udah luka-luka. Sampai di Sona'a, Abraha menceritakan, mengabarkan informasi tersebut, beberapa pasukannya juga, tapi nggak lama sampai di sana, Abraha dan pasukannya itu mati. Jadi seluruhnya mati total ini, pasukan bergajah tersebut. Dan peristiwa itu dikenal dengan tahun gajah. Karena betapa besar peristiwanya dan seluruh orang-orang Arab tahu persis. Karena mereka merasakan sendiri bagaimana mereka itu dihancurkan. Mereka itu disiksa, mereka itu ditekan oleh Abraha ini. Dan juga tahun-tahun setelahnya jadi dihitung tahun gajah. 1 tahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, 3 tahun setelah tahun gajah. Di tahun gajah menjadi patokan waktu ya, bagi bangsa Arab ketika itu. Bismillah, sekarang kita masuk ke makna dari suratnya. Kalau kita lihat korelasi, munasabat, keterkaitan antara surat Al-Fil dan surat Al-Humazah. Tentu setiap surat harus ada kaitannya. Gak mungkin gak ada kaitan, ada kaitannya. Kalau di surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang hutamah itu, siksaan di akhirat nanti. Hutamah. Kita bahas kemana hutamah itu dihancurkan berkeping-keping. Seperti kita makan juga, kita kunyah sampai halus, itu hutamah. Kalau nggak percaya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nggak percaya dengan hutamah ini,
dengan siksaan Allah di akhirat yang begitu berat, maka perhatikanlah. Atau tidakkah engkau perhatikan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi surat Al-Fil ini bentuk nyata dari ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Humazah dan Lumazah jama'ah amalan wa'addadah. Tentu Abraha enggak lepas dari sifat Humazah, Lumazah, jama'ah amalan wa'addadah yang sebut nama lahu akhlada. Enggak terlepas dari sifat ini. Jadi jika tidak percaya akan jahim dan hutamah, maka lihat peristiwa ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak kepada ashabil fil. Kita lihat yang pertama, alam taro, tidakkah engkau taro, melihat. Taro dari ro'a, melihat. Dan taro ini fi'il mudhari, present tense bahasa Inggris, present tense. Menunjukkan peristiwa yang terus-menerus dan terperbarui. Sedang terjadi, berarti terus-menerus terjadi dan terperbarui. Jadi bukan alam taro, apakah kamu telah melihat, bukan? Apakah kamu tidak memperhatikan dan melihat seakan-akan peristiwa ini sedang terjadi atau baru saja terjadi? Sedang terjadi atau baru saja terjadi? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka. Fa'ala, perbuatan, rabbuka, Tuhanmu. Bagaimana Rabbmu telah berbuat. Fa'ala fi'il madhi, telah terjadi. Bagaimana Rabbmu telah berbuat. Ini taruh di sini melihat. Ini menunjukkan makna yang pertama, engkau wahai Muhammad SAW melihat dengan hatimu, karena ketika peristiwa itu terjadi Nabi belum lahir. Jadi melihat dengan hatimu peristiwa pasukan bergajah dan mengambil pelajaran. Yang kedua, engkau wahai manusia seluruhnya melihat yang terjadi dan berulang terjadi peristiwa yang serupa dengan peristiwa pasukan bergajah dan mengambil pelajaran. Jadi pasukan bergajah ini, Al-Fil bukan ngebahas Abraha, udah selesai. Siapapun yang memiliki sifat, karakter, kesombongan, ciri-ciri seperti Abraha masuk dalam surat ini. Jadi surat ini tidak terbatasi oleh peristiwa sejarah atau orang tertentu. Berlaku kepada siapapun yang memiliki ciri seperti dalam surat ini. Yang ketiga, nah ini. Wahai Nabi Muhammad, engkau sungguh telah mengetahui, wahai Muhammad SAW dan orang-orang di zamanmu, serta orang-orang setelahmu. Jadi kita semua. Karena peristiwa Ashabil Fil ini mutawatir. Peristiwa ini tidak ada yang berselisih tentang peristiwa ini. Kalau berselisih tentu di zaman Nabi udah ada yang menselisihi surat ini, namun nggak ada, semua menerima surat ini. Kemudian fa'ala rabbuka, ini fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu telah berbuat, menunjukkan menghadirkan rasa kagum dan takjub. Karena pasti kita ingin tahu seperti apa tindakan Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabil Fil ini. Seperti apa ini? Kalau kita belum tahu ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, kita akan penasaran dan takjub. Jika engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya, melindungi apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari berbagai serangan, maka mengapa engkau tidak beriman? Kalau ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu persis peristiwa ini. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tahu persis peristiwa ini. Bahkan nggak sedikit dari orang-orang kafir Quraisy yang usianya ketika terjadi peristiwa ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Maka mengapa tidak beriman? Ashabil Fil, ashab ini bentuk jamak, bentuk tunggalnya sahib. Sahib. Apa arti sahib? Teman, sahabat. Tapi maknanya seperti ini. Orang atau sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan sesuatu, baik dengan manusia, hewan, tempat, atau waktu.
Karena Abraha ada keterkaitan dengan gajah ini Ashabil Fil. Ashabul Kahfi, ada 7 orang pemuda memiliki keterkaitan dengan gua tersebut. Ashabul Jannah, penghuni surga. Nah, mereka memiliki keterkaitan dengan surga, nggak bisa dilepas antara satu yang sama yang lain. Ashabul Jannah, Ashabun Nar juga sama. Terkaitan mereka neraka nggak bisa dilepas antara Ashabun Nar, neraka dan penghuninya nggak bisa dilepas. Ini Ashabil Fil. Kemudian Al-Fil ini bentuk tunggal. Kalau jamak itu fialah. Al-fil gajah, kalau fialah gajah-gajah. Namun al-fil di sini karena ada alif lam di sini. Al-fil bentuk tunggal dengan alif lam untuk mengeneralkan. Al-fil gajah berarti apa? Menunjukkan jumlah yang tidak ditentukan. Misalkan contohnya juga insan. Insan kan satu manusia, tapi ditambahkan al-insan, seluruh manusia. Kalau insan, nah al-fil di sini fil gajah ditambahkan al-fil gajah. Namun berbeda dengan al-insan di sini menunjukkan jumlah gajah tersebut tidak ditentukan apakah banyak apakah sedikit. Ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi enggak disebutin nama Abraha di sini. Sebutin ashabil fil. Kemudian kalau kita lihat juga alam taro kaifa fa'ala rabbuk ini tidak di surat Al-Fil aja. Di surat Al-Fajr juga ada. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sama juga kaum 'Ad mereka sombong, mereka merasa kuat. Kemudian yang kedua wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Wa Fir'aun dzil autad. Di Ad, Thamud, Fir'aun Allah menggunakan lafaz alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Al-Fajr ayat 6 sampai 14, kemudian itu kan umat-umat terdahulu, umat-umat al-awwalin. Ad, Thamud, kemudian Fir'aun. Allah beri contoh juga dalam umat al-akhirin ini, yaitu Abraha tadi. Jadi ditambahkan di surat Al-Fil. Kan Al-Fajr Allah sebutkan 3 umat ini, Ad, Samud, dan Fir'aun. Di Al-Asr Allah sebutkan Ashabil Fil. Karena akhir zaman Al-Asr. Karena 2 surat sebelum Al-Fil surat Al-Asr. Di sini tadi saya sebutkan Al-Fil tidak terbatas maknanya hanya pada peristiwa sejarah tertentu. Pelajaran dan peringatan surat ini pelajaran dan peringatan untuk setiap orang yang bersikap sombong, penjajah, penindas dengan kekuatan militer yang dimilikinya di setiap zaman. Kaum 'Ad dulu ini contohnya. Fa'amma 'adu, adapun kaum 'Ad mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata kaum 'Ad ini, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Kata Ad. Apakah mereka nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari mereka? Awalam yaru annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Bahkan mereka berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang pertama alam tara. Ayat yang kedua alam yaj'al. Alam yaj'al fi'il mudhari sama. Makna terus-menerus dan terperbarui. Alam yaj'al, bukankah Allah menjadikan setiap kali terulang peristiwa seperti pasukan bergajah, maka ketika peristiwa seperti pasukan bergajah terjadi, maka alam yaj'al ini juga akan bekerja juga. Alam yaj'al. Maka ketetapan Allah tidak akan berubah. Apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Yaj'al kaidahum fi tadlil, menjadikan. Nah ini yaj'al ini arti menjadikan, bukan menciptakan. Menjadikan berarti sesuatu yang sudah ada kemudian dirubah. Itu namanya yaj'al. Allah menjadikan di muka bumi ini khalifah.
Nabi Adam dijadikan khalifah. Setelah diciptakan, kemudian dijadikan khalifah. Jadi beda, diciptakan dan dijadikan. Abraha telah melakukan tipu dayanya dia. Dari sana Allah biarkan dia menyiapkan pasukan, Allah biarkan dia mengumpulkan dana, Allah biarkan dia menyiapkan pasukan bergajah, Allah biarkan dia menghancurkan beberapa kampung-kampung Arab itu. Allah biarkan, bahkan Allah berikan dia petunjuk biar sampai ke depan Ka'bah. Allah biarin. Tapi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaid ini di terjemahan kita tipu daya. Di antara maknanya ini upaya merubah dan membalikan sesuatu demi mencapai tujuan. Karena ini yang diinginkan oleh Abraha tadi, merubah Ka'bah, merubah haji orang-orang di Ka'bah menjadi hajinya di Sana'a di Yaman, di gerejanya dia. Abraha tadi Allah biarkan bergerak menuju Mekah. Tapi ternyata seluruh upaya dia bahkan udah sampai di depan Ka'bah fi tadlil, dalam kesesatan dan kesia-siaan. Fi tadlil. Seakan upaya mereka itu dari awal hingga akhir sudah berada dalam kesesatan dan kesia-siaan. Dari awalnya, dari dia niat seperti itu, mengumpulkan pasukan, dibuat capek, dibiarkan gitu. Kayak kita kenal dengan istidraj gitu. Dibiarkan sampai akhirnya dia pada puncaknya, ternyata di situ dia dijatuhkan. Itu lebih menyakitkan lagi dibanding di-cut di awal, tapi di-cutnya di akhir udah selangkah lagi, di situ dia dihancurkan. Luar biasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi seluruh tipu daya dia dari awal sampai akhir seluruhnya dalam tadlil, dalam kesia-siaan. Tidak mencapai tujuan, menjadikan sesat, sia-sia dan tidak mencapai tujuannya. Dia kira dia akan mencapai tujuannya itu, udah tinggal selangkah lagi. Ternyata fi tadlil, dalam kesia-siaan. Meski mereka memiliki kekuatan militer yang besar dan pendanaan yang cukup, sedangkan penduduk Makkah jumlahnya sedikit dan lemah. Apa yang menahan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Udah pasrah semua. Abdul Muthalib udah keluar, seluruhnya udah keluar, udah tinggal dihancurkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ke sini kita masuk ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengirim alaihim, kepada atas mereka, tayran ababil. Kita bahas makna tayran. Makna tayran, burung. Apakah benar maknanya burung? Kita lihat. Sebentar di sini dulu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kenapa Allah kirim burung ini? Kaum Ma'ad Allah binasakan mereka dengan angin, kaum Tsamud dengan petir, Firaun ditenggelamkan, Qarun. Kenapa nggak kayak Qarun aja gitu kan? Mungkin lebih cepat. Tapi Allah kirim tayran ababil. Ini. Karena ada kaidah dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan ini nih. Al jaza min jinsil amal, itu balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Keburukan juga sama. Wa jazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kaum Ma'ad sombong dengan kekuatannya. Besar, tubuhnya kuat, raksasa mereka. Allah kirim angin panas terus-menerus, angin. Binasa mereka semua. Tsamud, kekuatan. Dan perkataan yang menyakiti, perkataannya begitu menyakitkan bagi Nabi Soleh ketika itu. Allah kirim petir membungkam mulut mereka karena mereka berkata yang enggak kepada Nabi Soleh, perkataan yang menyakitkan luar biasa. Allah kirim petir itu. Diam mereka semua seketika. Mati mereka semua. Firaun mengaku Tuhan, nah ini. Dan sungai Nil mengalir karenanya.
Firaun mengatakan, bukankah aku ada raja, bukankah aku adalah Tuhan? Dan sungai ini mengalir karena aku, kata Firaun. Balasannya apa? Allah tenggelamkan dia di lautan. Qarun kufur dan memamerkan kekayaannya dia. Fakhraja ala qaumihi fi zinati. Biar semua orang iri, biar semua orang mendukung dia. Ternyata balasannya begitu. Dikubur ke dalam tanah. Mau sombong tapi dikubur. Kira-kira apa ini? Kenapa Allah kirim burung? Tadi karena dia menggunakan gajah itu sebagai kekuatannya dia. Sebagai menunjukkan kebesaran kekuatannya dia. Allah kirim binatang juga. Tayran ababil. Di dalam Al-Quran, makhluk ada dua. Pertama dikenal dengan toir, kedua dabbah. Jadi alam semesta ini, makhluk ada duanya. Kalau nggak berjalan, terbang. Kalau nggak berjalan, terbang. Seluruh yang terbang itu dikenal dengan dalam Al-Quran disebut toir. Dan seluruh yang berjalan, melata, pokoknya berjalan nggak bisa terbang, namanya dabbah. Jadi toir bukan burung, seluruh makhluk yang terbang, yang kita lihat dan yang nggak kita lihat itu toir. Dabbah, seluruh yang melata, yang berjalan dengan kaki dabbah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, dan tidak ada yang berjalan di muka bumi, وَلَا طَائِرٍ, dan tidak ada yang terbang, يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, sudah pasti kalau yang terbang itu dengan sayapnya. يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ illa umamun amsalukum. Kecuali mereka juga makhluk seperti kalian, wahai manusia. Seperti kalian, wahai manusia dan jin. Manusia kategorinya toir atau dabbah. Dabbah. Jin. Jin kategorinya toir atau dabbah. Jin kategorinya toir. Jadi jin kalau kemana-mana nggak jalan kaki. Dia terbang. Kayak burung. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka terbang ke langit. Mereka terbang ke langit. Jadi jin makhluk kategori tair. Manusia makhluk kategori dabbah berjalan. Kemudian juga di sini, misalkan dalam ayat ini, Allah menciptakan segala jenis dabbah, semua jenis yang berjalan dari air. Faminhum, di antara mereka kata Allah, man yamshi ala batni. Jadi dabbah ada yang berjalan dengan perutnya. Ada yang berjalan dengan dua kakinya. Ada yang berjalan dengan empat kakinya. Yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini makhluk-makhluk hewan-hewan yang Allah Subhanahu. Bahkan ikan juga. Ikan yang berenang ini masuk kategori terbang. Yang berjalan di bawah masuk kategori dabbah ya, kayak kepiting segala macam yang nggak bisa berenang ke atas. Wallahu a'lam. Kemudian ini juga menarik nih buat dibahas. Ternyata dalam Al-Quran ada dua ayat menurut mufasir yang sekarang ini, mufasir kontemporer, ada pesawat disebutin dalam Al-Quran, pesawat. Di surat Al-Muluk, kita Al-Muluk ayat 19, awalam yarau ila thairi fauqahum safatin wa yaqbidun. Safatin wa yaqbidun. Ma yumsikunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan makhluk yang terbang, yang mengembangkan dan mengatup sayapnya di atas mereka? Di atas kita. Termasuk lalat, nyamuk, itu di atas kita. Dia mengembangkan sayapnya, menutupnya. Seluruh makhluk yang terbang Allah sebutkan. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Ini dua kali Rahman. Kemudian di ayat yang satu lagi, awalam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan apa yang terbang
yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Nah, di ayat Al-Mulk Allah menyebutkan Ar-Rahman. Di ayat surat An-Nahl Allah menyebutkan Allah. Ulama menyebutkan bahwa di surat Al-Mulk ini Allah menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang hidup, yang bernyawa, yang terbang. Di surat An-Nahl ciptaan-ciptaan manusia yang dengan ciptaan manusia itu manusia bisa terbang. Kayak pesawat, mungkin sekarang drone, seluruhnya yang terbang di angkasa itu semua masuk dalam ayat di surat An-Nahl ini. Karena ada kalimat musakhkharatin fi jawwis sama. Mereka dapat terbang dengan mudah di angkasa bebas. Sedangkan burung-burung punya batasan buat terbang. Burung-burung punya batasan untuk terbang. Ini diantara makna itu. At-thair. Sekarang kita masuk ke makna thairan ababil. Thairan ababil, pendapat mayoritas dari para mufassir memaknai dia adalah burung. Jadi mayoritas mufassir mengatakan burung. Mayoritas itu dari mufassiran terdahulu sampai pada abad 20. Di abad 21 kurang lebih, muncul salah seorang mufassir pembaru Islam dikenal Syekh Muhammad Abduh. Kalau sebelumnya kita paham seperti cerita di awal tadi, datang burung-burung membawa batu di kaki mereka dan di mulut mereka melempari pasukan bergajah itu. Syekh Muhammad Abduh wafat di tahun 1905, dia memiliki pendapat yang berbeda. Out of the box gitu, di luar pendapat mufassir sebelumnya. Dia bilang bahwa thair di sini bukan burung. Bahkan bukan batu-batu yang seperti panas berapi itu. Dia bilang ini bisa bermakna nyamuk. Dan nyamuk atau tadi lalat itu Allah kirim yang membawa virus mematikan. Ini katanya Muhammad atau Syekh Muhammad Abduh. Nah, ini pendapat beliau menurut sebagian mufassir, menurut orang-orang peneliti tidak pernah disebutkan sama mufassir sebelumnya. Dan virus tersebut menyebabkan apa? Ketika menempel, untuk mulai penyakit itu bergejala begitu cepat dan melunturkan daging-daging mereka. Subhanallah. Mati seketika pasukan bergajah tersebut. Ini dari pendapat Syekh Muhammad Abduh ini juga kalau kita lihat mempengaruhi perkembangan dalam tafsir. Oh, ternyata maknanya tidak terbatas sampai di situ, bisa bermakna yang lain. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh. Jadi punya peran beliau dalam mengembangkan tafsir. Kalau kita lihat di buku-buku tafsir terdahulu, antara dua makna pertama mengatakan burung seperti ini, burung kecil, burung apa namanya ini? Burungnya kecil itu, jumlahnya begitu, burung pipit, jumlahnya banyak. Ada pendapat lain juga, dibilang bentuknya seperti, jadi bukan kelelawar, tapi seperti kelelawar. Seperti kelelawar. Kalau kita kelelawar, kalau lagi keluar dari gua jumlahnya banyak banget ya. Seperti kelelawar. Juga Syekh Muhammad Abduh juga mengatakan hijaratan min sijil mungkin bisa jadi benar dibawa burung, namun batu-batu yang dibawa itu adalah batu-batu yang berisi virus-virus dan bakteri-bakteri itu. Tentu nanti ada perdebatan karena ada yang mengatakan kalau memang virus, tentunya harusnya virus tersebut menular ke orang-orang Quraisy. Tidak terbatas pasukan bergajah aja. Tapi mengapa yang kena musibah itu hanya pasukan bergajah aja? Kalau memang virus, harusnya orang-orang Quraisy juga kena. Katanya begitu. Itu Syekh Muhammad Abduh, dalil beliau mengatakan ini adalah karena di waktu yang sama terjadi satu wabah ta'un. Di tahun gajah tersebut terjadi satu wabah ta'un di salah satu di wilayah Arab. Tapi yang jadi pertanyaan tentu mengapa nggak menyebar ke orang-orang Quraisy? Itu yang jadi pertanyaan di situ.
Jadi tayran, ini makna tayran. Segala yang terbang. Kenapa nggak disebutkan secara khusus ini burung? Karena yang datang itu begitu banyak jumlahnya dan gelap kondisinya. Karena saking banyaknya, orang-orang Arab nggak bisa menentukan jenis burung apa itu. Bahkan yang hadir di sana, yang melihat peristiwa itu nggak bisa menentukan jenis burungnya. Karena kondisi begitu banyak dan gelap itu. Bayangkan gitu, begitu banyak sampai langit gelap. Nah ini ababil berkelompok, makna ababil berkelompok, berpisah-pisah, saling mengikuti, terus berdatangan. Jadi terus berdatangan hingga membinasakan pasukan Abraha. Ababil ini lafaz, ada yang mengatakan ababil, dia lafaz jamak yang enggak ada bentuk tunggalnya. Ababil bentuk tunggalnya apa? Enggak ada. Ababil bentuk jamak. Ini toiron tadi ya. Nakiroh tidak teridentifikasi. Bangsa Arab tidak pernah mengetahui dan melihat fenomena tersebut sebelumnya. Begitu pula jenis makhluk yang terbang itu. Bangsa Quraisy menjadi saksi akan peristiwa tersebut dan sebagian dari pasukan Abraha juga menjadi saksi. Jadi mereka meyakini peristiwa tersebut, namun persisnya seperti apa detailnya makhluknya yang terbang, jenisnya apa, bangsa Arab mereka tidak mengetahuinya. Insya Allah nanti kita baru masuk Isya. Cukup waktunya ya, 2 ayat lagi insya Allah. Kemudian tarmihim, melempari mereka. Tarmihim juga Allah Subhanahu wa taala kembali menggunakan fi'il mudhari di sini. Dari fi'il mudhari terus menerus seakan peristiwa itu sedang terjadi atau baru saja terjadi. Tarmihim, melempari mereka bihijaratin min sijil, dari tanah yang terbakar. Hijarah artinya batu yang min sijil, yang berasal dari tanah sijil. Sijil ada tanah dan batu berasal dari jenis tanah yang dikeringkan kemudian dipanaskan. Sama kayak piramid. Piramid ini kan asalnya bukan batu, asalnya tanah. Dikeringkan, dipanaskan, bahkan kalau udah seperti itu bisa lebih keras dari batu apapun. Hijaratan min sijil. Batu tersebut adalah, nah ini juga batu yang menimpa kaum Abraha ini. Batu yang sama yang Allah timpahkan kepada kaum Lut. Batu yang sama yang Allah timpahkan kepada kaum Lut. Karena dengan lafaz hijarah ini, kepada kaum Lut Allah menyebutkan hijaratan min tin, batu dari tanah. Kemudian di ayat lain, faja'alna 'aliyaha safilaha, menjadikan bagian atas kota itu menjadi bagian bawah. Wa amtarna 'alaihim, dan kami lempari mereka hijaratan min sijil, dengan batu-batu dari sijil. Jadi dilihat di sini menurut mufassir bahwa batu yang menimpa Fir'aun merupakan batu yang sama yang menimpa kaum Lut. Ini jenis burungnya ini. Burung kemudian membawa batu di mulutnya dia. Ada mufassir juga mengatakan batunya itu bukan batu-batu besar-besar, batu kecil-kecil. Batu kecil-kecil. Karena burungnya kecil, otomatis bawa batunya juga batu yang kecil-kecil. Jadi bukan bongkahan batu besar gitu. Batu kecil ini. Mereka sombong dengan kebesarannya, dengan kehebatannya. Allah binasakan dengan makhluk yang kecil, dengan batu yang kecil juga. Kalau ditafsirkan menurut Muhammad Abduh, apalagi nyamuk, kemudian tadi apa? Oleh mikrobat, virus, lebih kecil lagi mereka dibinasakan. Ibnu Abbas mengatakan ketika mereka terkena batu tersebut, seketika memanas dan cacar mereka, gejala awalnya begitu. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita lihat terjemah, maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Pasti ulat ya. Faja'alahum, Allah menjadikan mereka, dirubah mereka itu. Sebelumnya mereka besar, gagah, luar biasa, kuat. Allah rubah mereka. Faja'alahum ka'asfin. Asfin ini asalnya bukan makna dedaunan, namun ketika terjadi
panen, kemudian kayak padi-padi, kemudian rumput-rumput yang kering dikumpulkan, dirapihkan. Kemudian tiba-tiba datang binatang-binatang ternak memakan makanan tersebut. Itu namanya ka'asfin ma'kul. Asf ini itu, daun-daun kering atau daun-daun yang ringan, kemudian tertiup angin. Ma'kul dimakanin sama binatang. Apakah orang Arab pahamnya ketika itu dimakan sama onta. Jadi onta makan dedaunan, kemudian berceceran dari kunyahan onta tersebut jatuh seperti ini. Seperti itulah mereka. Asfin ma'kul. Jadi mereka bagaikan ya udah rumputan yang lagi dimakan. Ini di sini. Allah menghinakan musuhnya. Namanya makanan dikunyah udah nggak ada pilihan lagi bagi dedaunan tersebut kecuali dimakan oleh binatang. Mereka nggak bisa bergerak, apalagi melawan. Mereka bagai dedaunan yang dimakan, dikunyah hingga halus, ma'kul. Ini juga warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman untuk siapapun yang mencoba melakukan hal yang sama terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan, pakai ada kata kaf, seperti asfin ma'kul. Tadi dedaunan yang dimakan, dikunyah hingga halus. Ini makna dari di surat Al-Fil. Kita tutup sementara dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.